Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nisa Maharani, mahasiswi UIN Radenita Lampung, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5. Baiklah, saya akan melaksanakan tugas Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu salah satu mata kuliah yang ada di semester ini. Baiklah, di sini kita akan membahas dasar-dasar pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara juga ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam perhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara diwakili oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini disebut dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedemikian luas dan besar, serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat, maka terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, pembenturan kepentingan, serta sengketa antara pemerintah dengan orang atau badan hukum perdata. Untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut, maka diperlukan lembaga peradilan yang bertugas untuk berwenang mengadili sengketa tersebut. Lembaga tersebut yakni Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. F.J. Stein menjelaskan bahwa suatu negara hukum harus memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam bab 2 pasal 10 disebutkan terdapat lingkungan badan-badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri cukup kuat, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas peradilan tata usaha negara sebagai berikut. Yang pertama, asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh wewenang. Yang kedua, pembuktian asas bebas, yaitu hakim menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 UU nomor 5 tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Lalu yang ketiga, asas keaktifan hakim. Asas keaktifan hakim yang dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah kedudukan para pihak. Yang keempat, asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat. Asas-asas hukum secara peratun memiliki konsekuensi. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara memiliki 1. Undang-undang, yaitu hukum administrasi negara tertulis. Lalu praktik administrasi negara hukum. Administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Menurut Donner, kesulitan membuat kodifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh yang pertama, peraturan hukum tata usaha negara banyak berubah lebih cepat dan sering mendadak, sedangkan peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur. Yang kedua, pembuatan peraturan hukum tata negara tidak berada dalam satu tangan. D. Persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain,
yaitu peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Adanya ketidakkeseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. Yang kedelapan, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Yang kesembilan, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Lalu kita akan membahas sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, lalu antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara. Sebagai akibat dikeluarkan kata UN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut, yaitu penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun diisyaratkan tertulis bukan bentuk formal sebagai surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang apabila ini sudah jelas. Maka, badan atau penjabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Lalu dikeluarkan oleh badan atau penjabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Kemudian berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Lalu yang bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret adanya objek yang diputuskan dalam kata UN itu bersifat abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Unsur-unsur kata UN sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ternyata belum tuntas. Ternyata dapat pengecualian berupa pengurangan untuk hal-hal yang tercantum dalam pasal 2 dan pengecualian yang berupa tambahan pada hal-hal yang tercantum pada pasal 3. Menurut pasal 2 yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan keputusan hukum perdata. Keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Lalu, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia. Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Mengenai pengecualian terhadap kata UN dimuat dalam pasal 3 yang menjelaskan bahwa jika suatu badan atau penjabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Lalu, jika suatu badan atau penjabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau penjabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah melewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan badan atau penjabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Isi ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditarik pengertian bahwa yang tercantum pasal 2 sebenarnya merupakan suatu kata UN, akan tetapi menurut sifatnya oleh undang-undang ini dianggap bukan sebagai kata UN. Sedangkan hal-hal tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang tahun 1986 sebenarnya bukan merupakan kata UN, tapi menurut sifatnya oleh undang-undang ini dianggap sebagai kata UN. Baiklah, hal ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.